Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang 3D. Kita akan mulai membahas tentang 3D. Kita mulai dari memahami 3D game object. Apa itu game object? Game object adalah sebuah objek yang ada di Unity, baik itu objek yang kita buat maupun objek yang sudah ada di Unity atau objek bawaan ya. Nah, misalnya ada cube, sphere, ya, dan lain-lain. Lalu pada dasarnya game objek adalah objek. Artinya dia pasti memiliki properties dan method. Nah, untuk game object group di sini ada 3D object, terdiri dari cube, sphere, kapsul, silinder, plane, quad, ragdoll, terrain, tree, white zone, dan 3D object. Sedangkan yang lain ada 2D object, ya, terdiri dari untuk itemnya sprite, tile map, sprite max, ya. Lalu ada juga effect dan seterusnya ya, effect, light, audio, video, UI, dan kamera. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang 3D objeknya dulu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan memfokuskan di cube, sphere, kapsul, silinder, dan plane. Nah, sekarang 3D object cube. Ya, namanya saja sudah cube ya. Di sini ada bentuknya seperti kubus. Jadi cube adalah objek 3D berbentuk kubus. Untuk default propertiesnya terdiri dari transform, cube ya, dalam kurung mesh filter, box collider, dan mesh renderer. Nah, untuk properties kita akan bahas step by step ya. Jadi saya tidak akan langsung membahas semuanya, tapi sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saja. Lalu sphere. Sphere adalah objek 3D berbentuk seperti bola ya. Nah, default propertiesnya adalah transform, sphere dalam kurung mesh filter, lalu sphere collider, dan mesh renderer. Lalu ada juga kapsul ya. Ini objek 3D berbentuk kapsul ya. Jadi bagian atas sama bawahnya masing-masing memiliki setengah lingkaran ya. Nah, dia memiliki default properties yaitu transform, kapsul, mesh filter, kapsul collider, dan mesh renderer. Lalu ada juga silinder ya. Hampir mirip dengan kapsul ya. Kalau silinder bagian atas dan bawahnya tidak ada setengah lingkaran ya. Tidak ada setengah bola. Oke, untuk silinder adalah objek 3D berbentuk silinder tentu saja ya. Untuk default propertiesnya ada transform, silinder dalam kurung mesh filter, lalu kapsul collider, dan mesh renderer. Lalu ada juga plane ya. Plane adalah objek 3D berbentuk dataran horizontal. Jadi plane adalah dataran horizontal. Plane itu kan artinya datar ya. Plane itu artinya datar, artinya di sini membuat dataran ya. Biasanya plane digunakan untuk membuat fondasi dari objek yang ada ya. Jadi kalau kita mau membuat, misalnya katakanlah kita mau membuat atau menggambar rumah. Nah, rumah kan ada fondasinya. Nah, fondasi itu digambar menggunakan plane ya. Dan plane hanya berbentuk datar saja. Nah, default propertiesnya adalah transform, plane dalam kurung mesh filter, lalu ada mesh collider, dan mesh renderer. Untuk properties transform adalah pengaturan X, Y, dan Z dari sisi, posisi, rotasi, dan ukuran atau skala. Nah, di bagian bawah di situ ada salah satu contoh game object yang sudah ada properties transform. Nah, bagaimana cara bacanya? Yaitu untuk posisi koordinat X yaitu minus 2,75. Nah, perlu diperhatikan bahwa penulisan di Unity ya, atau hampir semua bahasa pemrograman menuliskan koma itu dengan titik ya. Jadi minus 2.75 dibacanya minus 2,75. Nilai Y adalah 2,989 ya, dan Z sama dengan minus 7,74 ya. Itu koordinat X, Y, dan Z.
Berbeda lagi dengan X, Y, dan Z di rotasi. Kalau rotasi di sini menggunakan derajat ya. Jadi contoh di bawah itu artinya X sama dengan 0 derajat, Y sama dengan 45 derajat, dan Z sama dengan 0 derajat. Lalu untuk skalanya ya, X sama dengan 1 kali skala, artinya tidak ada perubahan ukuran ya, ukuran objek untuk X. Y itu 4 kali lebih besar, dan Z 2 kali lebih besar. Main kamera. Main kamera adalah objek kamera utama ya. Dalam satu buah scan atau adegan dapat terdiri dari banyak kamera. Tetapi kamera utamalah atau main kamera saja yang diprioritaskan paling awal. Jadi ketika kita memutar sebuah game ya, ketika kita memplay, maka kita akan melihat dari sudut pandang main kamera seperti itu ya. Lalu ada juga yang disebut dengan aset material. Aset material itu bagaimana sih? Nah, contoh penggunaan yang paling simpel ya, fungsi dari aset material yaitu ketika kita mau memberikan warna. Misalnya kita sudah menggambar, lalu bagaimana caranya bahwa agar si objek-objek 3D yang sudah kita gambar ini ada warnanya. Kita kasih warna biru, merah, hijau, kuning, dan seterusnya. Nah, yaitu menggunakan aset material ya, seperti itu. Nah, caranya adalah dengan membuat aset material di Project Explorer di bagian aset ya. Nah, ini caranya ya. Ini cara membuat aset material. Jadi pada Project Explorer bagian aset, klik kanan, pilih Create Material. Lalu kita beri nama material apa saja. Bebas ya. Misalnya kita kasih nama biru. Lalu kita cek di bagian kanan di properties, cari properties dengan nama albedo ya. Setelah itu kita pilih warna sesuai keinginan ya. Di sini pemilihan warnanya manual ya. Kita pilih sendiri warnanya apa, misalnya biru itu tadi. Nah, setelah jadi ya, aset tersebut sudah jadi, maka kita drag and drop ke objek yang ingin diwarnai. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mencoba membuat tampilan seperti ini ya. Jadi ada beberapa objek di sini, ada plane ya, ada sphere, ada kapsul, cube-nya ada 2, dan terakhir ada 1 buah silinder ya. Warnanya contohnya seperti ini ya, hijau, merah, kuning, biru, ungu, dan orange. Jika teman-teman ingin menggunakan warna yang lain, nggak masalah ya. Oke, untuk pembuatan ini kita akan mulai dari membuka Unity terlebih dahulu ya. Pada sesi kali ini kita akan mengerjakan soal latihan yang tadi. Kita akan praktikum 3D Game Object. Ya, kita mulai dari membuat project terlebih dahulu ya. Di sini nama project dan lokasi terserah ya, di mana saja boleh. Misalnya saya kasih nama 3D Game Object ya, lalu lokasinya terserah mau di mana, mau di dokumen, mau di manapun bebas. Untuk template-nya di sini disediakan 2D dan 3D. Kita pilih yang 3D saja. Tapi sebenarnya ini masih belum terlalu ngefek ya. Masih belum terlalu ngefek karena kita masih yang latihan sederhana saja. Ya, kita pilih template 3D, setelah itu kita create project. Nah, di sini kita akan membuat game object ya. Kita buat game object di sini, masuk ke game object, lalu 3D game object. Kita buat di sini plane ya. Plane itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa plane adalah dataran ya. Kita akan membuat datarannya dulu. Oke. Lalu kita lihat dari sisi main kamera ya. Di sini apakah sudah kelihatan? Ya, di sini sudah kelihatan ya. Tapi kalau menurut saya ini masih terlalu jauh, jadi kita coba dekatkan saja. Kita pilih move tool ya di bagian sini, jadi pilihan yang kedua. Lalu
bagian yang biru ya kita geser ya, yaitu dia mengubah koordinat Z ya. Ya, seperti inilah kurang lebih. Ya, jadi kalau dilihat di game ya seperti ini. Oke, yang pertama ya, jadi kita bikin fondasinya dulu. Nah, berikutnya kita akan membuat game object cube. Nah, ini sekedar tips saja ya. Jadi kalau membuat game object bisa dari sini ya, game object, 3D object, atau boleh juga di bagian sini ya, di hierarchy explorer, klik kanan, 3D object, lalu pilih cube. Ya, seperti itu. Lalu ini juga kita geser ya ke sini ya. Oke, sini kejauhan. Nah, berdasarkan soal yang tadi ya, oh ya, posisi cube itu ada di sebelah kanan kalau dari kamera ya, berarti di bagian sini sebelah kiri. Nah, lalu di sini rotasi itu 000, skalanya 222 ya. Jadi mengatur skala di sini langsung aja ditembak ya. Angka satunya hapus, kasih angka 2, Y-nya 2, Z-nya juga 2. Nah, seperti itu. Lihat, oke, terlalu ke kanan, kita geser aja. Ya. Lalu kita mau membuat lingkaran ya. Kita bikin lingkaran ya, bagian sini game object, 3D object, atau klik kanan tadi ya, klik kanan 3D object, sphere sama aja ya. Sphere. Nah, untuk sphere di sini skalanya sama. Jadi tidak ada perubahan untuk skalanya. Ya, sphere. Ya. Lalu di bagian kiri monitor, kiri kamera ada namanya kapsul. Ya, kapsul ya. Ada kapsul tapi skalanya di sini 1,5 semua. Oke. Skalanya kita kasih 1,5 ya. Skalanya 1,5, 1,5, 1,5. Seperti itu. Oke. Ya. Dimirip-miripin aja lah ya. Dikira-kira dulu aja ini mah. Oke. Sip. Lalu kita di bagian belakang di situ ada cube juga ya. Ada cube juga. Nah, boleh nggak dalam satu scan ada 2 objek yang sama? Sebenarnya boleh. Ya, nanti dia akan secara default akan mengganti namanya sendiri ya. Jadi di sini kita buat cube lagi. Nah, secara default dia akan memberikan nama, ya kan? Karena cube sudah ada, maka dia akan memberikan nama cube dalam kurung 1, ya. Nah, cube yang ini agak beda ya. Di sini dia menggunakan rotasi dan skala. Untuk rotasinya nilai X-nya 0 dan Y-nya 45. Y-nya 45, Z-nya 0. Skalanya di sini 1, 4, 2. Ya, jadi agak miring ya. Agak miring di sini. Oke. Nah, dirapikan saja. Ya, kurang lebih mirip ya. Terakhir di sini ada silinder. Oke. Silinder. Kita buat silinder, klik kanan, 3D object, silinder. Nah, silinder ini rotasinya tidak ada, tapi skalanya 2, 2,5 dan 2. Ya, 2, 2,5, kita tulis 2.2 dan Z-nya 2. Ya. Oke. Ya, kurang ke sini. Oke. Oh, kubusnya. Ya, kurang lebih lah seperti ini ya. Agak mirip. Oke. Sekarang apa sih yang kurang dari sini ya? Kita bandingkan dengan soal latihan yang tadi ya. Oke, bedanya adalah
Betul, warnanya belum ada. Nah, sekarang kita harus mengenal yang namanya aset material. Nah, aset itu di bagian sini ya. Di bagian sini ada aset, ya, ada aset. Lalu ya di sini kita klik kanan, lalu pilih create, ya, material. Klik kanan, create material. Nah, untuk material di sini kita kasih nama bebas, ya. Kita mau ngasih nama apa saja boleh. Misalnya saya kasih nama kuning, ya. Kita kasih nama kuning. Nah, lalu dia akan membuat file namanya kuning.mat, ya, kuning.mat. Nah, lalu kita menuju ke properties, ya, atau inspektor. Kita lihat di sini ada properties namanya albedo, ya. Di sini warnanya kita klik. Nah, ketika pemilihan warna, kita pilih saja di sini kita mau membuat warna apa. Tadi saya mau membuat warna kuning, ya. Kita pilih saja kuningnya mau segimana. Nanti dia otomatis akan memberikan nilai RGB dan alpha-nya, ya. Nilai alpha ini pastikan 255, ya. Itu artinya nilainya warnanya ada. Kalau kita kasih 0 berarti warnanya jadi hilang, ya, atau transparan. Kalau kita kasih nilai 123 misalnya setengahnya, itu artinya setengah ada warna dan setengah transparan. Jangan dulu ke situ, ya. Kita kasih warna saja, kita tidak perlu mengubah yang lain. Oke. Sekarang kita sudah punya warna kuning. Nah, warna kuning itu kita kasih ke siapa? Kalau di sini di latihannya itu adalah punya kapsul. Caranya adalah cukup mendrag and drop saja, ya, aset ini ke kapsulnya, sehingga kapsulnya akan berubah menjadi warna kuning, ya, seperti itu. Lalu kita butuh warna apa lagi? Kita butuh warna hijau, ya. Sama, lakukan hal yang sama, klik kanan, ya, bagian sini klik kanan, create material, kita kasih nama misalnya hijau, ya. Lalu albedonya kita pilih, klik, kita cari warna hijau, ya. Hijaunya segimana dikira-kira aja, ya, terserah aja. Oke, sudah dipilih, jadilah warna hijau. Kita drag and drop ke plane-nya, ya, ke pondasinya, ya, ke pondasinya. Oke, sekarang plane-nya dia sudah menjadi warna hijau. Lalu ada juga warna merah. Kita buat warna merah di sini, material merah, ya. Albedonya kita beri warna merah, ya. Merah itu punya bola, ya. Oke, sudah tiga lagi. Oke, untuk kotaknya orange, ya. Klik kanan, create material, kita kasih nama oranye, ya, orange, ya. Lalu di bagian sini, ya, agak mirip ke coklat, ya. Oke, orange. Nah, lalu warna biru dan ungu, ya. Oke, kita butuh warna biru, ya, biru. Lalu kita kasih warna biru, oke. Dan terakhir, create material ungu, ya. Kita kasih warna ungu, ya. Ungu sama pink agak mirip, ya. Oke, ungu, ya, seperti itu. Oke, lalu scan ini mau di save bagaimana? Ya, tinggal kita save saja, Ctrl S, ya. Ctrl S, kita simpan di mana. Kalau udah paham cara folder, bisa, ya, di folder. Tapi kalau mau di luar juga boleh. Misalnya tadi 3D game object, seperti itu, ya. Oke, sudah selesai latihannya. Demikian video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Salam programmer dan salam pro gamer.